Nerdcast, The Nerd Podcast. Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Billy Dan gue Vali di Nerdcast, The Nerd Podcast. Seperti biasa, karena Ini- udah ganti bulan Maret, pastinya akan ada rekomendasi Masih. dari kita nih. Tapi sebelumnya ini dulu ya, karena udah masuk bulan puasa, kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankannya gitu ya. Betul, semoga puasanya lancar-lancar sampai 20 hari nanti sampai lebaran gitu ya. Betul. Oke, kan udah bulan puasa juga nih ya, maksudnya salah satu kegiatan yang sering dilakukan orang saat berpuasa kan juga ini ya, maksudnya nungguin berbuka kan ya nonton film kali ya, Betul. biar tidak terasa sambil waktu gitu. Ya. Pas banget kan, kita juga awal bulan rekomendasi film dan series. Betul. Seperti biasa. Ini berapa film berapa series nih? Biasa 2 film 2 series. Oke, langsung aja kita ya. Langsung kita mulai aja ya. Oke. Mari kita mulai kontennya. Let's Nerding It Up. Oke. Untuk series yang pertama nih, kayaknya ini sudah sangat ditunggu-tunggu ya, apalagi Kayaknya- fans Marvel ya. Kayaknya nih, ini by the time kita rekaman besok udah tayang nih seriesnya. Betul ya. Adalah series Daredevil Born Again. Sebenarnya kita udah pernah sebutin juga ya series ini pas episode Januari Iya, kayak di bulan nonton Marvel. Iya, DC di apa bulan aja kan. Maret kan ada series Daredevil Born Again. Ini udah tungguin banget sih. Oke. Berarti dia akan tayang mulainya itu 4 Maret. Cuman 4 itu Maret. mungkin di luar kali. Kalau di Soalnya sekarang 4 Maret. iya, di mungkin kalau nyampe di kitanya 5 Maret. Maret mungkin yang sore gitu ya. Iya, biasanya kan gitu ya kalau Itu di, pas banget tuh Pak sama waktu ngabuburit itu. betul. Orang yang kerja ya, kerja. Nontonnya malamnya. Oke, nah terkait series Daredevil Born Again ini, castnya kayaknya Ya, mungkin nggak castnya usah di ini kali ya. Kan balik- cast utamanya soalnya Balik lagi. balik lagi apa namanya, Charlie Cox sebagai Matt Murdock, terus Vincent D'Onofrio D'Onofrio. sebagai Kingpin, Ya, terus Karen Page balik lagi, Karen Deborah Page, M. Logan Nelson, ya. Ini juga nih Punisher balik Oh lagi. iya, John Gartrell. Iya, ya emang kayak sebenarnya kan tadinya meskipun namanya beda, cuman banyak yang nganggep ini series itu kayak Lanjutan. season 4 series dari film di Netflix aja. Cuman mungkin ini kali ya, fun fact-nya itu tuh tadinya seriesnya itu mau dibikin semacam soft reboot gitu sama Iya, HBO aku tahu. pas awal-awal development, cuman kayaknya mending Soalnya mending lanjutin aja gitu. karena ya fansnya udah banyak dan sayang gitu loh, orangnya maksudnya si Matt Murdock-nya udah dibalik lagi, si Charlie Cox masa ceritanya enggak gitu. Dan memang kan soalnya series Daredevil dulu yang di Netflix tuh salah satu series terbaik Marvel nggak sih? Iya, series andalan Marvel banget Makanya sih. kayaknya kalau di reboot tuh kayak sayang gitu. Iya, maksudnya udah karya udah bagus, ya udahlah lanjutin aja gitu. Mungkin cuman kalau bahas spesifik cerita di series Daredevil Born Again ini yang season pertamanya kira apa tuh? Spesifik ceritanya. Spesifiknya kan pasti yang gua paham adalah melanjutkan ya ceritanya Matt Murdock lah sebagai Daredevil untuk melindungi kota New York ya bisa dibilangnya. Tapi di sini kondisi barunya adalah Kingpin itu sekarang jadi mayor ya. Betul, Mayor. udah jadi mayor tuh wali kota ya? Ya, wali Wali- kotanya New York. Bukan gubernur ya? Nah, Beda-beda. nggak ada benar. Wali kotanya New York. Dan ya pastinya ya kan si Matt Murdock-nya tahu lah Kingpin itu seperti apa. Saat dia memimpin pasti kan akan banyak konfliknya. Tapi yang uniknya nih, dari klipnya yang udah bocoran aja, kok kayak mereka kayak somehow ada mungkin Berkompromi gitu ya. gitu ya. Eh, Kenapa tuh kira-kira? Sebenarnya kalau alasan utamanya ya masih penasaran juga gue. Cuman kalau gue menebak-nebak itu adalah karena kalau kalian nonton trailernya tuh ada karakter baru, villain namanya Muse. Ya, oh. Nah iya. itu kayaknya tuh karakter Muse ini akan ngebahayain posisinya si Kingpin juga nih menurut gue. Makanya
makanya mungkin nanti Saya kamen iya makanya mungkin nanti Kingpin sama si Daredevil akan semacam ada apa ada apa mutual agreement gitu ya maksudnya gue ngomongnya iya temporary lah. Tapi pasti sementara sih. Iya, karena itu masih bebuyutan. Karena ujung-ujungnya ultimate musuhnya si Daredevil yang pasti si Kingpin. Tapi mungkin bisa diinin nggak sih? Sebenarnya kan dari Kingpin dan dari Daredevil ini sebenarnya ada satu hal yang sama. Kayak gitu, ya mereka berdua itu sama-sama mencintai kota New York nggak sih? Dan mereka pingin membuat kotanya jadi lebih baik gitu ya. Cuman caranya beda. Mungkin yang yang menarik kalau dari series ini, kalau lu nonton klip-klipnya ini kayaknya ya, pokoknya tuh dari klip yang udah dirilis kayaknya si Matthew Murdock tuh ceritanya di awal seriesnya tuh udah lama nggak jadi Daredevil kayaknya ya. Ya. Udah beberapa lama vakum dari jadi Daredevil, terus kayaknya ini akan menceritakan proses dia balik lagi menjadi vigilante yang sebenarnya konflik yang itu sebenarnya di season 3 pun agak kayak gitu. Iya, makanya ini kan asumsi gue sementara gitu dari lihat klip-klip yang ada. Karena kan memang ya mungkin story-nya, kalau misalkan yang tadi lo bilang dia udah lama nggak megang mental, udah nggak jadi sosok Daredevil, terus sekarang mau balik lagi. Sebenarnya kan di 3 tuh agak diekspor tuh. Justru kalau di 3 enggak dong, di 3 tuh ceritanya malah dia fokus jadi dari iya enggak. Ini sih apa namanya? Di 3 malah dia fokus jadi, soalnya Daredevil aja, Matt Murdock-nya udah mati, gitu. Dianggap mati aja gitu. Soalnya yang gua enggak di season 3 itu dia sepanjang season nggak pakai kostumnya tuh. Iya, kostum original yang hitam aja. Iya. Oke. Cuman mungkin bahas agak nostalgia dikit kali ya soal series dari film pas zaman di Netflix. Oke. Momen favorit lo dari series itu apa? Oke, ini kayaknya mungkin favorit juga. Favorit momen gue di series Daredevil adalah momen di ending season 2 yang dia nge-reveal kan dia ujung-ujungnya nge-reveal dia itu Daredevil ke Karen Page. Gue sebelumnya kayak ada speech-nya tuh. Oh, ya itu bagus keren banget sih. Dan gue paling suka yang pas scene lagi ada naratifnya, terus nyeritain tentang, ya maksudnya agak paralelnya itu si ini apa namanya, Frank Castle yang terus dia pakai baju Punisher terus ninggalin rumahnya. Itu keren banget sih menurut gue, kayak wah itu yang ceritanya berarti yang lagi si Karen Page ya, yang lagi monolog. Ya. Oke. Sebenarnya itu bagus juga sih, cuman gue bukan itu. Kayaknya gue tahu lah Pak, How I Fight ya. Betul. Kita nggak bisa ngomongin seri terus ya tanpa membahas How I Fight-nya. Kenapa lu nggak bilang itu? Iya sih, kok gue lupa ya. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya ya biar nggak sama lah. Gue tapi sebenarnya agak bingung. Gue lebih suka yang season 2 atau season 1 How I Fight-nya. Mungkin gue kayaknya kalau suruh pilih, gue lebih suka season 2 kayaknya. Ini udah pakai kostum Daredevil ya. Iya. Aku kan benar-benar masih OG kostum gitu. Cuman pas season 1 ini juga ngelihat scene-nya kayak keren juga sih. Waktu itu tuh bagus banget koreografinya. Terus kayak yang bikin selalu keren adalah kita kelihatan tuh sosok Daredevil beneran sakit, giving everything gitu loh, kayak capek gitu. Makanya keren gitu. Ngelihat maksudnya struggle-nya si Matt Murdock tuh selalu pas lagi tanding ya, selalu yang bikin kayak meningkatkan, dan maksudnya kayak meningkatkan jadi lebih keren gitu lah. Maksudnya acting dia sebagai seorang yang buta tuh keren banget sih, kayak wah. Mungkin yang agak underrated juga yang pas final battle yang season 3 yang dia terakhirnya makin Kingpin, terus gue suka banget actingnya pas dia teriak kayak wah gitu. Yang keren sih. Dia bilang, ya gue gak bakal bunuh lu, tapi maksudnya lu mau ngapain, gue bakal tetap inilah gitu. Gue akan tetap ngalahin lu gimana caranya gitu. Oke, itu kan tadi series pertama ya. Lanjut, yang akan kita rekomendasikan sekarang adalah film. Oke, film apa tuh, Val? Judul filmnya adalah Mickey 17. Oke, ini orang-orang pasti juga udah banyak yang nungguin nih. Betul, udah lagi tayang sih harusnya. Kayaknya episode ini rilis harusnya udah tayang sih. Oke. Ini film temanya sci-fi ya.
Dan untuk kayak cast-nya sendiri Case-nya sih orang udah pasti yang mampir banget adalah Robert Pattinson ya. sebagai karakter Sebagai karakter utamanya. Terus ada Steven Yeun. Terus Oke. mungkin yang kalian harus agak notice juga di trailernya ini Mark Ruffalo. Oh, ya. Dan yang membuat film ini agak maksudnya hype cukup tinggi adalah karena sutradaranya itu adalah Bong Joon-ho. Oke, Oh, kok Interstellar? Parasite. Parasite. Betul. Ya. Oke, menarik banget nih. Istilahnya ya salah satu yang ditunggu-tunggu juga ya. Salah satu film yang ditunggu-tunggu juga, apalagi ya dari itu tadi sutradara menang Oscar gitu ya. Betul. Dan ini sih gue ngeliatnya Parasite itu adalah pemenang Oscar yang banyak yang notice. Maksudnya kayak dia selain menang Oscar terus sebagai film tuh populer gitu loh. Ya sebenarnya ini juga sih kayak Parasite tuh maksudnya dari sekian banyak film dominasi Amerika ya ini yang Best Picture tuh ya betul, one of a kind lah gitu. Oke, balik lagi ke filmnya ya. Jadi ceritanya tentang apa nih Val? pokoknya kan ini film temanya sci-fi. Film ini akan menceritakan si karakter Mickey ini yang diperankan oleh Robert Pattinson yang dia ceritanya itu pengen keluar angkasa. Cuman dia ketika keluar angkasa itu dia kayak semacam ngelamar pekerjaan sebagai nama pekerjaannya itu expendable gitu. Oke. Nah, ini pekerjaannya apa sih? Jadi pekerjaan ini adalah ketika si expendable ini mengeksplor planet-planet baru atau dunia baru. Dia itu adalah orang yang jadi tumbalnya gitu loh. Jadi ya, namanya kan expendable. Iya, jadi kayak dia diterjunin untuk mencari tahu apapun mengenai tempat yang baru itu. Lalu ketika dia mati, informasinya tuh dipakai untuk tubuh selanjutnya. Ya, maksudnya untuk dipelajari dan si tubuh expendable-nya ini akan istilahnya dicetak ulang lah. Dicetak ulang dengan bentuk yang sama gitu ya. Sama. Makanya kan namanya Mickey 17. Si Mickey ini tuh Mickey 17 kali gitu. Iya, ceritanya nanti di film ini akan mati beberapa kali sampai yang nomor ke-17 ini gitu. Oke. Sebenarnya film ini ceritanya dari novel sih. Iya, unik. Tapi maksudnya untuk sci-fi ya ini cukup unik juga ya. Maksudnya penceritaan soal itu tadi ada pekerjaan expendable yang kerjaannya jadi istilahnya informan lah, yang kalau misalkan tugasnya adalah ngeksplor dunia baru, kalau dia mati informasinya di ini dan dia bisa cetak, ya maksudnya kayak ingin robot aja nggak sih? Iya. Tapi mungkin kayak ya tipikalnya harusnya nanti di film ini akan semacam ada plot twist segala macam gitu lah ya. Ada sesuatu yang tidak normal lah pasti. Iya, kan maksudnya itu udah ceritanya tuh udah kayak gitu, pasti akan ada sesuatu yang diungkap lah gitu. Iya. Kenapa bisa kayak gitu universe-nya gitu. Oke. Mungkin ini kali ya kita balik ke ini kan sebenarnya kalau gue juga masih belum terlalu banyak tahu lah film ini bakal gimana gitu. Harus nggak baca nonton juga. Iya, harus tunggu nonton dulu lah. Mungkin cuma sekarang kita bahas film sci-fi aja kali ya. Maksudnya kalau lu sendiri ketika ada genre sci-fi itu top of mind lu kepikirannya tuh film apa? Inilah Interstellar lah. Oh, Interstellar ya. Ya apalagi ya ini lagi tayang lagi juga nggak sih Interstellar ya di Indonesia? Film sci-fi yang benar-benar mikir banget, yang maksudnya kayaknya untuk bikin filmnya beneran harus belajar tentang ilmunya juga. Iya. Walaupun ujung-ujungnya agak ada nebak-nebaknya sih. Iya, maksudnya kayak ada ngawang-ngawangnya juga, tapi maksudnya cara ngemas itu bagus banget. Iya. Kalau film sci-fi favorit gue ada dua, satu Interstellar, satu ini gue nggak tahu kenapa sering nonton The Martian. Cuman gue sukanya beda nih. Kalau Interstellar itu adalah gue sangat amazed dengan ini yang bikin ceritanya keren banget. Keren banget, maksudnya kayak bisa gitu meskipun ujung-ujungnya kita nggak ngerti kan, kayak tapi ini keren. Iya sih, pas nonton tuh kayak banyak orang yang nggak ngerti tapi tetap amazed gitu loh. Iya, maksudnya gue gitu juga, maksudnya gue ketika nonton gue nggak ngerti tapi gue merasa ini keren aja gitu, maksudnya secara sains tuh bisa kayak gini loh gitu. Walaupun ya aslinya ya juga nggak tahu bener gitu apa enggak. Nah itu kan kalau ada Interstellar. Kalau The Martian
gak tahu kenapa gue sukanya banget itu adalah rasanya real banget aja lah. Maksudnya kayak ketika itu kejadian kayak yang di Marsha itu terjadi itu beneran prosesnya yang modelin kayak gitu, kayak gitu iya, semua ngitung, semuanya dihitung, persiapannya segala macam. Dan Maksudnya itu sekaligus ngasih tahu soal, maksudnya kan ya itu kan istilahnya kita bilang astronot ya. iya, maksudnya Dan maksudnya astronot itu benar-benar pekerjaan yang gue bisa bilang pekerjaan yang paling susah. Karena being astronaut means being everything else gitu loh. Iya, Lu jadi dokter, lu jadi maksudnya pilot juga, lu jadi mekanik juga. lu bercocok tanam juga, Iya, gitu iya. nggak sih? Maksudnya adalah film tadi The Martian itu adalah menurut gua film sci-fi yang paling realistis nggak sih? Iya, iya. Nah, iya, oke. Oke, balik lagi ke film Mickey 17 dengan jadi film nanti kalau ketika udah tayang ya jangan lupa ditonton aja sih. Tadi kita udah coba tayang kapan belum? Gue sebenarnya gue juga kurang tahu persisnya kapan, cuman harusnya sih by the time ini rilis episode udah tayang sih harusnya. Oh, episode Episode podcast ini rilis oke. udah tayang harusnya. Iya. Jadi jangan lupa ditonton aja nanti ketika udah tayang. Karena kayaknya banyak yang nungguin juga sih. Iya, betul. Banyak yang nungguin gitu tadi. Oke, lanjut ke rekomendasi selanjutnya. Ini ada film lagi. Dan film yang akan kita rekomendasikan adalah Novacaine ya. Novacaine ya. Mungkin kalau dari namanya orang kurang notice, tapi yang kebayang itu adalah ini pemeran utamanya, soalnya itu adalah siapa yang jadi Jack Watt ya, betul. Yang dari Huey di The Boys. Yang terkenal jadi Huey di The Boys. Mungkin kalau cast lainnya dari film ini ada Jacob Batalon. Oke, ada yang Jacob Batalon dari Spider-Man. Iya. Sama Amber siapa nih? Cewek nih pasti kan? Iya. Cewek yang ini. Sebenarnya ya gue juga udah nonton Amber Matilda yang di ini yang di film Predator. Oh, iya. Yang film Predator yang terakhir yang solo. Oke. Ini filmnya sih kayaknya temanya itu action gitu. Action romance gitu ya. Iya. Dia itu jadwal tayangnya di bentar, cari dulu ya. Lupa gua. Kayaknya belasan deh. Iya, belasan Maret seinget gue. Oke. 14 Maret. Iya, 14 Maret. 14 Maret. Dan kalau bahas filmnya mungkin premis ini sebenarnya ini ya, fun fact-nya ini filmnya remake ya. Oke. Remake dari dulu ternyata tuh udah pernah dibuat juga film dengan judul yang sama. Yang Dan main? untuk aktornya itu si Steve Martin. Oke, ya. Ya, yang ini emang aktor komedi juga. Nah, Sama kalau untuk pemeran ceweknya itu Helena Bonham Carter. Ntar, itu yang mana ya? Ini Bellatrix. Oh, Iya. namanya familiar soalnya. Iya, ini untuk premisnya sendiri itu adalah menceritakan si karakter, gue gak tau namanya sih, karakter utamanya yang diperankan oleh Jack Watt ini. Ceritanya itu adalah ya sebenarnya dia orang biasa dengan pekerjaan biasa, cuman uniknya dia punya kondisi khusus gitu. kondisi kesehatan khusus, yaitu dia tidak bisa merasakan sakit. Iya, tahu gua. Jadi kalau kalian nonton trailernya itu ceritanya ini, jadi ceritanya tempat kerjanya tempat kerja pacarnya ya? Kayaknya pacarnya. Iya, ya pokoknya dirampok dan si pacarnya itu diculik. Iya. Dan Dia dia berusaha lah. dan kan dia berusaha, dan si karakter utamanya ini akan berusaha untuk menyelamatkan pacarnya ini meskipun dia hanya orang biasa. Cuman kan kayak tapi dia punya kemampuan khusus gitu loh, yang bisa buat dia merasakan ceritanya rasa dia sakit. yakin bisa melakukan itu gitu. Oke. Tapi mungkin kalau lihat sebenarnya kan kalau dari premis mungkin biasa ya, tapi saat lihat trailernya jujur unik karena ya itu tadi unik aja ngelihat si Jack White ini berperan sebagai orang yang tidak bisa merasakan sakit di tengah action sequence yang lumayan ini juga ya, maksudnya dari scene trailer itu
lumayan maksudnya bukan yang gore gitu tapi kayak ya kayak film action lah Iya, kayak maksudnya tusuk-tusukan, tembak-tembakan. cukup. Tapi dia bisa berakting tanpa rasa sakit tuh ya maksudnya unik aja sih. Jadi kayak ngelihat penggambaran itu akan seru gitu ya. Dan mungkin yang dibuat unik juga adalah karena ceritanya tuh penggambaran karakternya itu adalah dia tadinya kayak karakter orang biasa aja yang baik-baik gitu, tapi Ya, ceritanya harus dipaksa untuk melakukan adegan aksi yang macam-macam gitu. Tapi bahas sedikit kan terkait kondisinya itu dia tidak bisa merasakan rasa sakit. Tapi yang gue pernah ini sih apa namanya, yang pernah baca atau gue pernah dikasih tahu orang gitu atau guru kita kayak sebenarnya kondisi nggak bisa rasa sakit kan ada namanya obat penahan rasa sakit. Jadi secara medis tuh sebenarnya untuk menghilangkan rasa sakit tuh bisa, tapi ya rasa sakitnya sih hilang. Tapi kalau misalkan contoh misalkan ketusuk atau ketembak, blood loss, ya kalau darahnya habis mati. Iya, Emang nggak ada rasa sakitnya aja. Itu juga yang di highlight di film di trailernya Iya. sih, maksudnya kayak emang dia nggak bisa merasakan rasa sakit, tapi dia tetap bisa mati gitu. Iya ya, sebenarnya mungkin Malah kalau kadang dilihat- bahaya ya gitu iya ya, malah kayak gitu ya. jadi kayak nggak tahu ancer-ancernya, tahu-tahu Iya. lalu mati Tahu-tahu nih. Gitu. pendarahan, tahu-tahu pendarahan, tahu-tahu apa organnya Keluar. iya gitu kan, ya mati juga kayak gitu. Iya ujung-ujungnya. iya. Heeh. Mungkin kalau di film superhero ini kayak si siapa musuhnya Deadpool yang di film pertama, Ajax. iya itu kan gitu juga kan dia Iya, nggak bisa merasakan sakit juga kan. Oh dia tapi Ajax tuh nggak regeneratif ini ya? Nggak tahu sih, kayaknya enggak deh. Ya, nggak tahu itu di filmnya emang nggak ditunjukin. Oke. Ini ya. Cuman mungkin ini secara premis ceritanya mungkin bukan premis ceritanya ya. Menurut gua secara konsep ceritanya mirip film ini juga nggak sih? Yang film tau nggak film ini? Nobody. ya tahu. Ya, jadi kan ceritanya sama tuh, dia tadinya orang biasa, cuman harus dipaksa melakukan adegan action yang segala macam. Oh yang mungkin ada satu lagi juga yang ini American Ultra tau nggak? Iya. Itu kalau itu dari segi romansnya ya. Iya maksudnya kan dia juga awalnya kayak manusia biasa tapi ternyata punya kemampuan gitu Iya, kan. dan dia sama pacar. Iya sama pacarnya. Iya, heeh. Ya, Jadi, mirip gitu ya. Ya secara kalau dilihat dari genre romance action tuh ya agak mirip kan. Iya, heeh. Jadi mungkin bisa menjadi daya tarik lah itunya ya. Iya. Nah, gimana nih menurut kalian kalau misalkan terkait film Novocaine ini menurut kalian pendapatnya gimana? Tulis aja di kolom komentar. Oke deh. Kita berarti lanjut ke kalau ini terakhir berarti series nih ya. Tadi kan ada 2 film ya. Dan seperti biasa pasti series dari Indonesia, series lokal. Maksudnya konten lokal lah pasti kita ini. Betul, series lokal dan ini sebenarnya seriesnya udah tayang sih. Iya, ini udah tayang. Gue juga udah tayang di video, judulnya Bad Guys. Oke. Dari judulnya sudah ketahuan ya nyeritain apa? Karena ini sudah tayang, jadi ya ini udah tayang dari akhir Februari ya? Bukan awal Maret ya? Gue lupa. Enggak, udah dari Tapi udah awal tayang, Februari. bener. Udah tayang. Udah ada berapa episode kok di video. Ya ini tayangnya di video ya, seriesnya. Untuk cast-nya sendiri itu ada Ya, kalau ngomongin cast film Indonesia sih pasti nama-nama ternama juga sih. Pasti udah sering denger juga. ada ini ya, Oka Antara, Omara, Radi Pangalila, Dwi Sasono, sama Yang agak baru ini siapa? Maudi Frosin. Oke ya. Iya. Ceweknya. Oke. Dan ya ini sudah tayang dan premisnya itu sendiri tentang apa nih Val? Ya tapi dari premis dari judulnya sih ketahuan ya pasti kan bad guys pasti nyeritain tentang mereka ini adalah sekelompok inilah ya sekelompok kriminal jadi gitu. ceritanya itu ada 2 karakter polisi nih ceritanya di series ini, yaitu si Oka Antara sama si yang cewek itu tadi, si siapa Maudi itu tadi. Gua ngapa lagi namanya. Nah jadi dia untuk menangkap seorang penjahat gitu, akhirnya mereka minta bantuan ke narapidana lain, yaitu ada yang Sasono Di sama sana ya. di Pangalila dan yang lain-lain gitu. Sebenarnya kalau dilihat premisnya ini ya mirip The Suicide Squad gak sih? Cuman bedanya soalnya itu ya. Oke. Ya maksudnya kan kayak polisi bekerja sama dengan penjahat, Kriminal. terus penjahatnya kayak dapat kesempatan untuk redemption lah ya.
Tapi kan kalau Suicide Squad ekstrim ya, maksudnya penjahat-penjahat ekstrim. Kalau ini kan enggak, ini kan maksudnya ini narapidana ya yang bukan yang aneh-aneh gitu kan. Kan maksudnya kalau lu bilang Suicide Squad kan semuanya super villain ya. Iya, ini kan iya. sebenarnya narapidana biasa gitu. Iya. Nah mungkin pertanyaannya ini kali, ini intro itu aja. Kan kalau di dunia asli tuh polisi kan juga sebenarnya sering kan, maksudnya untuk cari informan ya, pakai narapidana, nanti dengan ini apa namanya, karena si narapidana ini ngasih bantuan akan direvisi gitu kan. Betul, itu udah common things lah ya. Ya. Emang beneran kejadian. Dan ya ini contohnya dipakai nih di apa series Bad Guys ini. Cuman sebenarnya ini ada fun fact juga. Tapi gue gak mau terlalu bahas karena udah sering. Ini sebenarnya series lagi-lagi adaptasi Korea lagi. Oke. Cuman ya kita udah beberapa kali, emang udah banyak ya kita series Indo sekarang adaptasi Korea mulu ya. Iya. Mungkin bahas ini kali ya. Kan soalnya ini series maksudnya Action. series action. Mungkin bahas kan ini udah tayang, mungkin action sequence atau maksudnya kan film-film Indonesia tuh semenjak The Raid tuh kayak terkenal adegan aksinya tuh bagus lah. Dan ya mungkin kalau bisa dibilang tuh Indonesia tuh punya ini sendiri lah, maksudnya cara ngambil film actionnya sendiri. Betul. Karena kayaknya kalau film Indonesia tuh dipukul beneran dipukul. Dan gue ngeliatnya kalau action Indonesia minim cut gak sih? Ya betul. Jadi ya maksudnya bagus gitu sih. Punya trademark sendiri lah ya. Nah kalau di film ini juga kan pastinya. Ya harusnya ya, maksudnya. Dan gue ngeliatnya aktornya emang kayaknya jago-jago juga maksudnya. Tahu jago-jago maksudnya kredibel lah untuk adegan action. Kayak Oka Antara kan emang udah berapa kali udah banyak kan film action. Ya betul. Renggi Pangalila atlet beneran ya. Kayak, mungkin bukan atlet ya, petarung yang memang beneran gitu ya, meskipun selebriti gitu. Beneran jago gitu. Iya. Ya mungkin yang agak bisa sono juga kan sebenarnya film actionnya juga ada. Ada. Betul. Oke. Ngomongin series action juga, ini kayaknya udah di video tuh udah ada beberapa series action juga gak sih? Oh iya banyak. Kayak yang maksudnya yang original video series Indo ya. Contohnya Serigala Serigala Terakhir sama ini gak sih Pertaruhan? Oh, pertaruhan yang ini ya, Yang siapa? si Jeffrey Nicole. Iya. Itu kalau kan sering berseliweran juga tuh di TikTok. Maksudnya Apa namanya? Adegan berantemnya ya bagus juga sih. betul, makanya kayak ya menurut gue sih, gue gak tahu sih ini PH-nya sama apa enggak, menurut gue kayaknya harusnya punya standar adegan action yang bagus lah ya. Sebenarnya kayaknya Indonesia sekarang standar film actionnya juga udah Dari segi koreografi itu udah Ya. oke gitu. Kan biasanya problemnya malah di visual effects. iya. Kalau udah visual effects agak CGI gitu agak kurang, tapi untuk hand to hand combat gitu Iya, itu betul. salah satu yang paling bagus juga sih. Oke. Karena udah tayang ya langsung ditonton aja ya series Betul. ini berarti. Ada berapa episode kira-kira? Ya kayaknya sih kalau video tuh paling 8-10 gitu 10 ya. Oke, ya karena udah tayang langsung tonton aja, dan seperti biasa kasih tahu komentar kalian, pendapat kalian soal series ini kayak gimana. Nah, gimana tadi? Kita udah kasih rekomendasi 2 film dan 2 series untuk yang akan tayang di bulan Maret. Oke. Dan tentunya ya bisa jadi pilihan kalian pilihan aktivitas kalian sambil nungguin buka puasa lah ya. Ya mau sebelum buka puasa ataupun ya, setelah buka puasa ya bisa dilakukan di keduanya gitu. Dan seperti biasa kita nggak berhenti ngasih tau kalian soal support kita terus, support konten kita terus, baik yang ada di TikTok, Instagram, YouTube, Spotify dan lain-lain. Dan kalau misalkan mau support kita lewat Saweria juga bisa, linknya di pojok kanan atas ini. Nanti Betul. kalian bisa kasih sekalian request juga kalian mau konten apa, episode selanjutnya bahas apa gitu-gitu ya. oke deh. Oke, kita closing aja kali ya. Betul. Gue Billy, Dan gue Vali. sampai jumpa di episode Nerdcast selanjutnya. Dadah. Oh,
Nerdy Bro, let's nerding it out.